Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 dari kelas 19 5B13 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis dan Perancangan Infrastruktur Jaringan pada PT Maju Teknologi Nusantara. Baik, next. Sebelum presentasi kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rahman Dika Saputra, dengan NIM 19230628. Yang kedua ada Muhammad Saifuddin Duha dengan NIM 19230473. Yang ketiga ada Abdan Julian Kusuma dengan NIM 19230499. Yang keempat ada Rinde Afifa Genora dengan NIM 19230638. Dan yang terakhir ada Sadam dengan NIM 19230712. Ya, baik, next. Di sini ada pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Pendahuluan di sini latar belakang perusahaan. PT Digital Solusi Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi dan layanan digital, sehingga seluruh aktivitas operasionalnya sangat bergantung pada ketersediaan sistem jaringan komputer yang cepat, stabil, aman, dan mudah dikelola untuk mendukung komunikasi internal, pertukaran data, pengelolaan dokumen proyek, akses sistem informasi perusahaan, serta koneksi ke jaringan internet. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan digital dan kompleksitas pekerjaan di setiap divisi, diperlukan juga perencanaan topologi jaringan yang terstruktur dan terintegrasi agar seluruh perangkat dan dapat saling terhubung secara optimal. Meminimalkan gangguan operasional, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja serta menjaga keamanan data, sekaligus menyediakan infrastruktur jaringan yang andal dan siap dikembangkan di masa mendatang. Baik, next. Ya, di sini ada struktur gedung. Nah, di lantai 1 ini ada ruang administrasi, ruang pemasaran, ruang rapat, serta ruang server. Nah, ada juga di lantai 2 yang terdiri dari ruang pengembangan, ruang manajemen, dan ruang IT support. Ya, next. Akan dipresentasikan oleh Sadam. Kepada saudara Sadam dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Dika. Sini saya akan mempresentasikan kebutuhan perangkat jaringan. Untuk di bagian ruangan ada administrasi dengan total PC ada 4, printer 1, akses point nggak ada, CCTV 1. Dan untuk di ruangan pemasaran total PC-nya ada 3, printer 1, akses point nggak ada, dan CCTV 1. Dan untuk di ruangan rapat ada PC 1, printer nggak ada, akses point ada 1, CCTV 1. Dan untuk di ruang server ada total 1 PC, printer nggak ada, akses point nggak ada, dan CCTV ada 1. Berarti total semua yang ada di lantai 1 yaitu 9 PC, 2 printer, 1 access point, dan 4 CCTV. Oke, next. Dan di sini ada kebutuhan perangkat jaringan seperti yang ada di ruangan pengembangan. Total PC-nya ada 4, printer 1, akses point nggak ada, dan CCTV ada 1. Dan untuk di ruangan manajemen ada PC 1, printer nggak ada, akses point nggak ada, dan CCTV ada 1. Dan untuk di ruangan IT support ada PC 1, printer nggak ada, akses point ada 1, dan CCTV ada 1. Jadi untuk total unit yang ada di lantai 2 yaitu 6 PC, 1 printer, 1 access point, dan 3 CCTV. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator yaitu saudara Dika. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudara Sadam. Oke, next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rinde Afifah Genora. Kepada Rinde Afifah Genora, dipersilahkan. Oke, baiklah, Bang Dik, telah memberi saya kesempatan. Saya akan lanjutkan presentasi dari Sadam, yaitu di sini kita juga ada perancangan topologi jaringan, yaitu konsep perancangan topologi, yang dimana perancangan topologi jaringan pada PT Digital Solusi Nusantara bertujuan untuk menyediakan infrastruktur jaringan yang optimal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung komunikasi data antar divisi, akses sistem informasi, serta koneksi internet yang stabil. Dengan mempertimbangkan jumlah pengguna dan perangkat, struktur gedung 2 lantai, serta kebutuhan keamanan dan data yang berbeda di setiap divisi, dipilih topologi fisik STAR dengan SWAX sebagai pusat jaringan karena mudah dikelola, minim gangguan, dan mudah dikembangkan. Selain itu, penerapan topologi logika berupa LAN digunakan untuk memisahkan jaringan berdasarkan fungsi dan divisi sehingga lalu lintas data lebih terkontrol, keamanan meningkat, dan penggunaan bandwidth lebih efisien, serta tetap memungkinkan komunikasi antar divisi melalui pengaturan routing antar LAN. Nah, di sini juga ada perancangan topologi jaringan, yaitu perancangan topologi fisik, dan di mana perancangan topologi fisik jaringan di PT Digital Solusi Nusantara menggunakan topologi STAR dengan sistem pengelolaan terpusat, di mana koneksi internet dari penyedia layanan atau ISP masuk ke router utama sebagai gateway jaringan. Nah, yang pertama di sini juga ada router utama, kemudian yang pertama di sini juga ada router, kemudian dihubungkan ke port switch yang berada di ruang server sebagai pusat distribusi jaringan. Nah, dan yang kedua juga ada port switch jaringan didistribusikan ke switch lantai 1 dan switch lantai 2. Nah, dan yang ketiga di sini juga ada masing-masing switch lantai menghubungkan seluruh perangkat jaringan di setiap ruangan seperti komputer, printer, access point, dan kamera CCTV. Nah, di sini juga ada struktur ini memungkinkan pengelolaan dan pemantauan jaringan menjadi lebih mudah, meminimalkan dampak gangguan pada perangkat lain, serta memberikan keandalan dan kemudahan pengembangan jaringan di masa mendatang. Bang? Ya. Nah, di sini juga ada perancangan topologi jaringan, perancangan topologi logika. Nah, topologi logika ini jaringan di PT Digital Solusi Nusantara menggunakan konsep LAN untuk memisahkan jaringan secara logika berdasarkan fungsi dan divisi, sehingga komunikasi data menjadi lebih terstruktur, aman, dan efisien. Dengan akses antara LAN dikendalikan melalui proses routing. Struktur pembagian LAN dirancang sebagai berikut, yaitu yang pertama LAN 10 departemennya administrasi dan manajemen, yang kedua ada nama LAN-nya 20 dan departemennya pemasaran, terus ada LAN 30 departemennya pengembangan, LAN 40 departemennya IT Sport, LAN 50 departemennya server. Oke, baiklah, segitu dari saya akan kembalikan kepada Bang Dika. Terima kasih. Ya, terima kasih Rinde. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Saifuddin Duha. Kepada Muhammad Saifuddin Duha, dipersilahkan. Baik, kepada Ramadhan, terima kasih sudah bisa kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan perangkat jaringan, rancangan skema IP address dan subnet. Rancangan skema alamat IP dan subnet dilakukan untuk mengatur pembagian jaringan pada setiap bulan agar komunikasi data dapat berjalan secara struktur dan tidak terjadi konflik alamat IP antara perangkat. Skema pengamatan menggunakan alamat IP private class C yang dibagi berdasarkan masing-masing pilar. Setiap pilar diberikan satu jaringan atau subnet tersendiri, sehingga pemisahan jaringan secara logika dapat diterapkan dengan baik. Pembagian alamat IP dirancang sebagai berikut. Pertama, ada nama pilar. Di
Di sini ada 5 pilar. Yang pertama pilar 10, departemennya administrasi dan manajemen, network address-nya 192.168.10.0, subnet marknya 255.255.255.0, dan gateway-nya 192.168.1.10.1. Kemudian ada pilihan 20, departemennya pemasaran, network address-nya 192.168.20.0, subnet marknya 255.255.255.0, dan gateway-nya 192.168.20.1. Dan kemudian ada pilihan 30, departemennya pengembangan, network address-nya di 192.168.30.0, dan subnet marknya 255.255.0, dan gateway-nya di 192.168.30.0. Kemudian ada pilihan 40, departemennya adalah IT support, network address-nya 192.168.40.0, dan subnet marknya di 255.255.255.0, dan gateway-nya ada di 192.168.40.1. Kemudian yang terakhir ada pilihan 50, departemennya reserver, di network address-nya di 192.168.50.0, dan marknya 2.255.255.255.0, dan gateway-nya ada di 192.168.0. Kemudian ada pengaturan perangkat jaringan, pengaturan layanan jaringan DHCP, DNS server, dan web server. Untuk mendukung operasional jaringan yang efisien dan terkelola dengan baik, diterapkan beberapa layanan. Jaringan utama yaitu DHCP, DNS, dan server, dan web server. Ketiga layanan ini diterapkan pada jaringan server atau pilihan 50 dan dikelola secara terpusat dari ruang server. Di sini ada 3. Yang pertama, pengaturan DHCP server. DHCP server berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada seluruh perangkat klien pada setiap VLAN, sehingga proses konfigurasi jaringan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien, serta dapat meminimalkan kesalahan pengaturan IP secara manual dengan adanya pool alamat IP yang berada pada setiap VLAN sesuai skema yang telah dirancang. Distribusi alamat IP dapat terkontrol dengan baik dan mencegah terjadinya konflik antar jaringan. Yang kedua ada perangkat DNS server. Perangkat DNS server berfungsi menerjemahkan nama domain jadi alamat IP, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses layanan jaringan dan website internal perusahaan dari seluruh VLAN yang diinginkan. Dengan adanya DNS server internal, pengguna tidak perlu menghafal alamat IP server dan cukup menggunakan nama domain saja yang telah ditentukan, seperti www.digitalsolusi.co.id, sehingga akses layanan menjadi lebih praktis dan efisien. Yang terakhir ada pengaturan web server. Di sini pengaturan web server digunakan untuk menyediakan layanan website internal perusahaan yang berisi informasi profil perusahaan layanan, pengumuman internal, serta akses ke sistem informasi, dan ditempatkan pada pilihan 50 untuk menjaga keamanan agar hanya dapat diakses oleh pengguna jaringan internal. Penerapan web server yang digunakan oleh layanan DHCP dan DNS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan jaringan, mempercepat akses layanan, serta mendukung kebutuhan informasi seluruh pengguna jaringan perusahaan. Baik, cukup yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Duha. Oke, next ya ada materi yang terakhir yang akan dipresentasikan oleh Abdan Julian Kusuma. Kepada Abdan Julian Kusuma dipersilahkan. Baik, kepada Saudara Mandika telah memberikan kesempatan kepada saya
untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan pengaturan perangkat jaringan, pengaturan routing dan keamanan jaringan. Pengaturan routing dan keamanan jaringan diterapkan untuk memastikan komunikasi data antar jaringan berjalan dengan baik serta melindungi sistem dari akses yang tidak sah. Pertama, pengaturan routing antar VLAN dikonfigurasikan pada router atau perangkat layer 3 untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas data antar jaringan melalui gateway yang telah ditentukan. Yang kedua, akses komunikasi antar VLAN dibatasi melalui pengaturan routing dan filtering, sehingga hanya VLAN atau divisi tertentu yang diperbolehkan mengakses jaringan sesuai kebutuhan. 3. Yaitu firewall. Pada router utama digunakan untuk menyaring lalu lintas data, mencegah akses tidak sah, serta melindungi jaringan internet dari ancaman eksternal sesuai kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir, perangkat jaringan inti ditempatkan di ruang server dengan akses terbatas untuk mencegah gangguan fisik dan menjaga keandalan sistem jaringan. Next. Berikut di sini saya akan menjelaskan rancangan topologi jaringan. Berikut ada gambarnya, bisa diperhatikan. Di sini terdapat topologi jaringan dari PT Maju Teknologi Nusantara. Di bagian kiri kita dapat melihat ada pengembangan, manajemen, IT support, dan di bagian bawahnya ada ruang server. Lalu di bagian kanan terdapat administrasi, pemesanan, dan ruang rapat. Mungkin segitu saja dari yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya akan kembalikan lagi kepada saudara Ramandika. Untuk Ramandika, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Abdan Jian Kusuma. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 dari kelas 19 5B13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.